Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kepada sahabat semua. Sukses, sehat, dan bahagia selalu. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang bisnis yang sedang kita jalankan, yaitu gerakan dolar masuk kampung dari Mr. Dollar Team. Visi dan misi yang sedang kami jalankan ini adalah dolar masuk kampung. Maksudnya adalah bahwa kita bisa memiliki penghasilan dolar meskipun kita tidak bekerja di luar negeri. Artinya, apapun profesi kita, baik itu petani, nelayan, atau pedagang, maka kita tetap bisa memiliki penghasilan dolar, walaupun kita tetap berada di kampung. Gerakan dolar masuk kampung ini terinspirasi dari sebuah bisnis, yaitu bisnis proses BUSD. Apa itu proses? Proses adalah sebuah bisnis yang launching pada bulan Februari pada tahun 2020. Awalnya proses berjalan di teknologi blockchain, yaitu blockchain Ethereum. Tapi dikarenakan fluktuasi harga dari Ethereum itu sendiri, maka proses meluncurkan program terbaru, yaitu proses Tron, yang launching pada bulan September tahun 2020. Namun kembali karena fluktuasi harga yang awalnya Tron itu seharga Rp400, kemudian melonjak hingga 2.000, hingga ini menyebabkan bahwa semakin sedikitnya orang untuk bergabung di proses Tron atau Ethereum, karena fluktuasi harga hingga untuk biaya pembelian slot itu juga semakin tinggi. Nah, akhirnya dicarilah inovasi baru, solusi untuk tetap menjalankan bisnis proses itu. Maka dipilihlah BUSD. Apa itu token BUSD dan kelebihannya? BUSD adalah mata uang kripto dengan nilai tukar stabil, setara dengan 1 USD. Dengan diaudit sepenuhnya, kode dan disetujui oleh Departemen Layanan Keuangan Negara bagian New York. Artinya, BUS ini sendiri diakui Departemen Layanan Keuangan Negara bagian New York, artinya BUS sendiri ini adalah legal. Nah, apa kelebihannya? Ini adalah ada 4 kelebihan dari proses BUS. Pertama, BUS ini memiliki harga yang lebih stabil dibandingkan Ethereum dan Tron. Kenapa? Karena satu BUS itu 1 USD. Dan dia tidak memiliki fluktuasi harga yang signifikan. Hingga dengan harga yang stabil ini diharapkan orang-orang akan mampu untuk tetap bergabung di proses BUS ini. Yang kedua, token BUS ini mudah dipasarkan. Kenapa? Karena berbeda dengan Ethereum dan Tron, kita ingin memasarkan, kita harus menjelaskan tentang cryptocurrency secara rinci, dan juga harus menjelaskan apa itu blockchain, smart contract, dan lain-lain. Tapi di sini cukup kita menjelaskan bahwa ini adalah USD, dolar, atau disebut dengan dolar digital. Kemudian bahwa BUS ini sendiri untuk bergabung di proses BUS atau untuk membeli token BUS ini, biayanya murah. Untuk bergabung di proses BUS, itu kita hanya membutuhkan $10, ditambah dengan gas fee, maka kurang lebih kita harus menyiapkan dana sekitar 200.000 untuk membeli slot pada proses BUS. Yang kemudian proses BUS ini mudah dijual. Ketika kita mendapatkan profit berupa BUS di Trust Wallet, kemudian saat kita ingin mencairkannya menjadi rupiah ke dalam rekening kita, maka cukup kita transfer ke
toko kripto dan kita jual di sana, maka otomatis rupiah akan sampai ke ATM kita. Atau kita swap ke cryptocurrency yang lain yang menurut yang menarik hati kita, baik itu Ethereum, Tron, atau Bitcoin, atau yang lainnya. Dengan harapan bahwa ke depannya cryptocurrency itu akan meningkat harganya. Di sini perlu kita ketahui bahwa BUS itu sendiri adalah berjalan di atas teknologi blockchain. Tepatnya itu Binance Smart Chain. Baik, kita akan jelaskan di sini sedikit apa itu blockchain. Desentralisasi, apa artinya desentralisasi, apa keuntungannya dan apa manfaat. Pemasaran desentralisasi dibuat dengan kontrak otomatis itu menawarkan keamanan dan keberlanjutan maksimum. Desentralisasi dapat dijelaskan juga yaitu sistem yang dimana keseluruhan pengambilan keputusan itu diserahkan kepada para pengguna sistem tersebut. Ya, jika menggunakan kita sebagai pengguna sistem desentralisasi, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada kita sebagai pengguna. Dan tidak adanya salah satu individu yang dapat memaksakan kehendaknya kepada individu lain tanpa persetujuan mayoritas pengguna sistem. Itu desentralisasi. Kemudian kontrak cerdas. BUSD ini adalah algoritma eksekusi otomatis. Itu ada di dalam Binance Blockchain Smart Chain. Artinya BUSD itu adalah sebuah algoritma yang berjalan di Binance Blockchain Smart Chain, salah satu mata uang kripto yang teratas. Nah, kontrak pintar seperti cryptocurrency, desentralisasi, mereka bekerja secara ketat sesuai dengan program yang mendasarinya, tanpa kemungkinan untuk mengubah eksekusi yang ditentukan. Kode itu berisi semua logika berakhirnya kontrak yang ada di blockchain dan semua perhitungan disediakan oleh jutaan komputer di seluruh dunia. Ini memastikan bahwa tidak ada risiko peretasan ke kontrak pintar dan menghentikan proyek. Kontrak pintar itu apa? Seperti ini, yaitu pengaplikasian kode di blockchain yang bertujuan untuk mengikat perjanjian atau kesepakatan antara beberapa pihak. Sistem smart contract diklaim bisa meningkatkan kepercayaan berkat penggunaan kode permanen yang tidak dapat diubah. Artinya kontrak pintar ini siapapun tidak bisa menghentikannya ketika proyek itu telah berjalan. Nah, dan juga bahwa tidak ada risiko di dalam peretasan di dalam kontrak pintar. Artinya jika proyek ini telah berjalan maka siapapun tidak bisa menghentikannya. Baik itu pihak yang berwenang, baik itu diblokir atau di apapun, dia tidak akan bisa dihentikan. Maka ketika BUSD sendiri itu berjalan di kontrak pintar atau smart contract ini, maka dia anti scam, tidak akan ada penipuan di dalam. Nah, blockchain adalah catatan transaksi yang tidak dapat diubah dan informasi yang dilindungi secara kriptografis dari apapun manipulasi selanjutnya menggunakan ribuan independen komputer di seluruh dunia. Nah, adapun blockchain itu sendiri adalah salah satu teknologi yang tidak menggunakan pihak ketiga dalam suatu proses pertukaran data yang dalam hal ini terjadi pada proses transaksi. Sistem blockchain tidak menggunakan pihak ketiga sebagai pusatnya, namun menggunakan banyak pihak atau komputer yang tersebar di jaringan itu sendiri. Jadi di dalam blockchain tidak ada admin dan tidak ada perusahaan yang menjalankan blockchain. Seperti itu. Adapun cryptocurrency itu adalah sebuah mata uang digital yang melalui proses pembuatannya dengan teknik inskripsi yang dikelola oleh jaringan peer-to-peer. Jadi pengirimannya antara member ke member. Saat ini ada ratusan cryptocurrency yang ada dan beredar di seluruh dunia seperti Bitcoin, BNB, BUS, Ethereum, Tron, Ripple, dan lain-lain. Nah, sedikit penjelasan saya tentang desentralisasi. Sahabat semua, ketika kita ingin menjalankan sebuah bisnis, hendaklah ada beberapa perkara yang fundamentalis yang perlu kita ketahui.
yaitu manajemen keuangan, sistem keamanannya, dan sistem kerja bisnis. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana manajemen keuangan diproses, sistem keamanannya, dan sistem kerja bisnis proses itu sendiri. Sebelumnya itu saya ingin menjelaskan apa itu proses. Proses itu adalah bisnis komunitas global tanpa menginduk kepada perusahaan. Global maksudnya di sini adalah mendunia. Artinya bukan hanya di Indonesia saja, atau di Malaysia atau di Asia saja yang menjalankan proses, tapi proses ini berjalan di seluruh dunia tanpa menginduk kepada suatu perusahaan. 100% profit untuk members tanpa sharing berbagi kepada perusahaan. Artinya ketika kita mendapat reward dari proses, 100% profit itu untuk member. Nah, untuk member yang bergabung gitu ya. Tidak tanpa lagi kita sharing atau berbagi kepada perusahaan, atau tanpa menyimpan dana ke satu rekening, tidak ada rekening bank. Profit real time langsung masuk ke dompet digital. Artinya ketika profit kita itu masuk, langsung masuk ke wallet, tidak sangkut dulu ke rekening owner atau rekening admin. Tanpa harus di WD lagi oleh admin. Semuanya transaksi otomatis berjalan di jaringan blockchain melalui smart contract tanpa pihak ketiga yaitu bank. Semuanya peer-to-peer antar member dan profit terputus di satu level. Artinya bisnis dijalankan itu peer-to-peer antar member dan profit yang didapatkan terputus di satu level karena tidak ada kedalaman. Ini gambar animasi seorang petani yang bergabung di proses. Alhamdulillah ada dolar masuk. Petani milenial berpenghasilan dolar sambil garap sawah, tidak perlu keluar negeri. Alhamdulillah. Artinya kita tidak perlu lagi mendapatkan dolar untuk bekerja ke luar negeri. Inilah dolar masuk kampung. Nah, sedikit saya akan menjelaskan bagaimana manajemen keuangan di bisnis MLM. Ketika kita bergabung di bisnis MLM, maka member langsung transfer uang ke nomor rekening owner atau rekening perusahaan. Nah, setelah kita transfer uang ke rekening perusahaan atau ke rekening owner, kemudian saat kita mendapatkan dari leader mendapatkan member-member baru di bawahnya, maka dia akan mendapatkan 10-20% dan kedalamannya sampai 1 hingga 7 level. Setelah dia mendapatkan member, baru dia akan mendapatkan persentase 10-20%. Kalau seandainya diproses tidak seperti itu. Jadi saat kita semakin banyak member kita di bawah, maka upline kita atau leader kita atau owner itu akan semakin kaya. Nah, ini sistem manajemen keuangan yang ada di Multilevel Marketing. Beda dengan proses, ya. Kalau tadi itu sistem itu centralized, dia terpusat di satu titik. Semuanya setor uang ke dia semua. Beda dengan proses. Proses itu decentralized. Nah, decentralized, dia peer-to-peer. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Dia tidak terpusat. Tidak ada perusahaan dan tidak ada admin yang menjalankannya. Nah, manajemen keuangan di proses itu tidak store uang ke owner. Kemudian bonus putus di satu level. Tidak setor uang ke owner. Salah satu contoh dari Mr. Lado. Mr. Lado ini adalah programmer dari proses itu. Maka dia tidak mendapatkan member yang berada di bawah kita gitu. Kalau seandainya dia ingin mendapatkan profit, dia harus cari member sendiri. Bawahnya dia baru dia mendapatkan profit dari itu. Kemudian bonusnya putus di satu level. Artinya tidak ada kedalaman sampai ke bawah atau yang di atas sekali. Tidak ada bonus rabat sampai kedalaman sekian level.
Tidak ada bonus kiri kanan atau binari. Tidak mengenal bonus sponsor 10-20%. Ini sedikit sekali, kalau kita kan 100%. Siklus keuangan tidak selalu dari bawah ke atas, tapi dari semua arah. Bisa dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dari bawah ke samping, atau dari atas ke samping. Itulah siklus keuangan yang dijalankan di dalam proses BUS. Bonus 100% sesuai peringkat metrik yang dibeli. Artinya bonus di bisnis proses BUS ini 100% yang kita dapatkan sesuai peringkat metrik yang dibeli. Kemudian kita akan menjelaskan tentang perbedaan pencairan rupiah. Ini yang sangat urgen, yang sangat perlu kita ketahui. Selama ini menjadi kendala bagi member-member ketika saat dia bergabung. Perbedaan antara MLM dan proses itu adalah MLM, pencairan itu dijadwal. Jadi bisa dari Senin sampai Kamis, sampai Jumat, atau Sabtu minggunya libur, ataunya jam sekian ditentukan jamnya berapa, dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, kemudian dia menggunakan admin atau tenaga manusia. Jadi saat kita ingin mencairkan profit kita harus menghubungi admin untuk mencairkan dana kita atau profit kita. Ini menggunakan tenaga manusia. MLM, nominal minimal pencairan, artinya ada minimal pencairannya. Minimal 100.000, 200.000, 300.000, minimal pencairannya baru bisa dicairkan. Kalau di bawah itu ya nggak bisa dicairkan. Kemudian lama pencairan juga 1 hari sampai 1 minggu. Ini lama sekali. Kemudian MLM itu telat, kadang telat dalam pencairan. Nah, pencairan selalu tertunda, alasannya perbaikan sistem. Nah, ini alasan-alasan yang terjadi pada pencairan ke rupiah di bisnis MLM. Adapun bisnis di proses BUS itu sendiri, bonus yang kita terima itu langsung masuk real time ke dompet wallet tanpa withdraw lagi. Jadi begitu ada profit yang masuk itu langsung ke wallet kita, tidak perlu di WD lagi. Kenapa? Karena tanpa menyimpan dulu uangnya di owner. Uang itu nggak masuk ke owner dulu, tapi langsung masuk ke wallet kita setiap ada profit yang masuk. Kemudian tanpa admin transfer otomatis di jaringan blockchain, karena kita tidak membutuhkan admin di sini. Kita tidak butuh admin dan tidak butuh perusahaan. Aset kripto bisa dijual di market manapun. Jadi ketika mendapatkan profit berupa aset kripto di BUS, BUS ini bisa kita jual, baik itu di Binance atau kita jual di toko kripto, dan kita cairkan menjadi rupiah. Sangat mudah sekali menjual. Sangat cepat cair dalam 5 menit ke nomor rekening kita. Di saat kita ingin mencairkan itu 5 menit sudah sampai ke rekening kita, tidak menunggu berhari-hari lagi. Tidak dijadwal, bisa pencairan kapan saja dan di mana saja. Nah, saat kita ingin mencairkan BUS itu tidak ada jadwalnya, kapan saja, jam berapa, hari apa, itu enggak ada batasannya. Kapan saja kita butuh langsung bisa kita cairkan. Tidak ada nominal minimal dalam pencairan. Tidak ada minimal, berapapun mau kita cairkan itu akan mudah kita mencairkannya. Dan ini bisa dijual belikan antar member. Nah, saat ada mitra kita yang butuh BUS, bisa kita jual sama mereka, atau member kita sesama teman kita ingin dia butuh BUS, bisa kita jual sama mereka. Jadi mudah sekali untuk menjual. Nah, ini ada gambarnya proses decentralized dolar masuk desa. Dengan modal 200.000, maka setelah mendapatkan profit 5 menit cair ke rekening. Mantap gambar. Sistem pencairan ke rupiah. Dolar ke rupiah. Ini saat kita mendapatkan profit yang ada di Trust Wallet, ketika saat kita ingin mencairkannya, cukup kita transfer ke toko kripto. Kemudian dari toko kripto kita cairkan ke rekening. Itu 5 menit sudah cair.
Bagaimana keamanan di proses? Nah, keamanan di bisnis proses itu perlu kita ketahui. Keamanannya immutable, sangat aman dan tidak bisa dicurangi. Tidak bisa diubah bahkan oleh penciptanya sendiri. Jadi proses itu tidak bisa diubah walaupun oleh Mr. Lado sendiri. Kontrak proses tidak akan mati untuk internet selama internet itu ada. Jadi apabila ada orang ingin memblokir proses, dia tidak akan bisa. Kalau selama ada internet, dia tetap akan hidup. Karena proses diciptakan untuk tidak bisa scam. Siapapun tidak akan bisa memblokir proses, meskipun itu pemerintah sekalipun. 100% terdesentralisasi. Datanya disebar ke ribuan komputer blockchain tanpa perantara, bank, perusahaan. Uang kita tidak disimpan di pihak lain. Tidak ada pihak menyimpan uang kita, maka tidak dimungkinkan adanya penipuan. Bagaimana mau terjadi penipuan? Begitu kita dapat profit langsung masuk ke wallet kita langsung pegang uang, pegang busnya atau dolarnya. Kemudian transfer instan dan otomatis. Uang itu langsung masuk ke dompet dalam HP kita, tidak perlu ditarik atau di WD lagi. Proses tidak menyimpan uang kita. Artinya ketika ada profit, kita dapatkan profit itu saat kita mendownload Trust Wallet di dalam HP kita, maka uang itu atau bus atau dolar tersebut langsung masuk ke Trust Wallet. Jadi kita yang pegang sendiri, dan tidak butuh lagi kita untuk withdraw. Dan proses tidak menyimpan uang kita. Lodo Ohatnikov itu programmer proses dari Rusia. Tidak dapat sepeser pun dari transaksi kita. Ketika kita melakukan transaksi, Anda melakukan transaksi kepada mitra Anda yang di bawah, kemudian si Lado itu tidak mendapat sepeser pun dari transaksi yang Anda lakukan. Kenapa? Karena dia memang menciptakan proses ini agar bisa digunakan oleh siapapun secara bebas dan menguntungkan banyak orang. Seperti itu. Nah, ini pesan dari top leader Mr. Dollar, yaitu jangan kita itu bergabung dengan leader pemilik akun bersama dan pengumpul private key member. Kenapa? Ya, alasannya ketika kita bergabung bersama konsorsium, nah, ini pembagiannya bagaimana? Ini tidak akan adil pembagiannya. Lama-lama itu bisa ribut ya, karena merasa pembagiannya tidak adil. Kemudian jangan juga kita itu bergabung dengan leader pengumpul private key. Private key itu adalah nama juga private, itu pribadi. Kunci pribadi kita ini tidak boleh kita berikan kepada siapapun, termasuk pada leader kita. Kenapa? Jika kita berikan private key kita, maka dia kapanpun setiap saat bisa mencairkan bus yang ada di wallet kita. Nah, gitu. Nah, bagaimana perjalanan untuk menjadi Mr. Dollar? Mr. Dollar Team. Perjalanannya itu dimulai dari paket perintis, yaitu $10. Kemudian setelah itu naik peringkat pioner, yaitu $30. Kemudian staff 70, manajer 150, KIP 310, prioritas 630, leaders 1270, hingga dia menjadi seorang Mr. Dollar. $39.850. Artinya ini adalah slot. Dari slot 1 sampai slot 12. Ketika dia memiliki seluruh slot ini dari 1 sampai 12 ini, maka dia udah passive income. Nah, dolar akan sendirinya masuk ke walletnya dia. Nah, bagaimana Anda mendapatkan uang di proses? Ini ada manajemen keuangan proses yang telah kita sebutkan tadi. Cara mendapatkan uang di proses itu sangat gampang sekali. Pertama, ketika saat kita bergabung, kita membeli slot. Slot untuk hak usaha kita, menjalankan usaha. Nah, artinya, yang kita jual itu adalah sistem yang ada di dalam proses. Yaitu yang disebut dengan metrik X3 dan X4. Nah, saat ini yang sedang berjalan ini X3 dan X4. Nah, ini yang kita jual. Nah, pembelian hak usaha berupa aset digital metrik level 1 sampai level 12, X4 dan X3. Nah, ini.
Ini yang kita jual ini. 12 slot dari slot 1 sampai 12. Di X3, kemudian ini X4 juga 12 slot. Slot 1 sampai slot 12. Seperti itu. Nah, registrasi. Untuk mendaftar di proses, anggota baru mengaktifkan slot pertama di program X3 dan X4 dengan biaya masing-masing $5. Masing-masing 5 bus. Jadi totalnya adalah 10 bus total untuk mendaftar. Slot pertama X3 dan X4 ini selalu diaktifkan bersama. Tidak dapat dibeli secara terpisah. Jika kita mendaftar, kita harus membeli X3 slot 1 dan X4 di slot 1. Terbagi 10 bus itu terbagi X3 $5, 5 bus, di proses X4-nya juga 5 bus. Gitu. Setelah peluncuran program S3 dan S4 di EC, 2 program lagi akan ditambahkan satu persatu. Ini nanti ini akan launching ya. Nah, Triple X dan X Gold. Nah, ini akan kita jelaskan nanti karena belum ada sekarang. Kemudian X3 dan X4 ini masing-masing ini memiliki 12 slot. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12 ya. Kemudian saat pendaftaran kita akan mengaktifkan X3, X4 sekaligus, tetapi baru di slot 1. Jadi saat kita mendaftar dengan 10 bus, 5 bus untuk X3 dan 5 bus untuk X4. Nah, ini hak usaha yang kita miliki untuk menjalankan bisnis proses bus. Tiap slot bernilai 2 kali lipat dari slot sebelumnya. Penghasilannya juga 2 kali lipat lebih besar. Saat kita hanya memiliki slot 1, kita hanya berpenghasilan $5 di X3 dan $5 di X4. Tapi jika kita memiliki slot kedua, maka kita akan memiliki penghasilan $10 di X3 dan X4. Atau jika kita sampai memiliki X6 di slot 6, maka penghasilan kita ini $160 per satu kali transaksi. Bisa didapat dari X3 dan kita bisa didapat di X4 $160. Artinya kita bisa selalu melakukan upgrade dari penghasilan yang sudah didapat sebelumnya, tidak harus memasukkan modal baru. Jadi ini saran dari top leader kita bahwa saat kita ingin menaikkan slot, kita tidak perlu lagi menggunakan modal baru. Cukup kita mengumpulkan profit-profit yang kita dapatkan, kemudian kita sebagian kita naikkan slot ke slot berikutnya, upgrade, dan sebagiannya kita bisa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ini akan lebih baik. Kemudian partner atas dan bawah harus saling berkomunikasi. Kalau partner di bawah upgrade lebih dulu, maka penghasilannya akan lolos. Jadi saat kita memiliki mitra di bawah, saat Anda memiliki mitra, maka mitra di bawah Anda ketika ingin upgrade slot, dia harus berkomunikasi dengan kita sebagai upline-nya. Nah, karena apa? Jika kita masih di slot 1, sedangkan dia ingin membeli slot 3, maka kita tidak akan mendapatkan bonus reward dari pembelian slotnya itu. Nah, kenapa? Karena kita tidak berada di slot 3. Jadi jika dia ingin naik ke slot 3, kita dulu yang naik ke slot 3, setelah itu baru dia upgrade ke slot 3. Maka saat itu kita akan mendapatkan bonus. Tiap slot yang kita beli sekali saja seumur hidup, tapi akan mendatangkan penghasilan selamanya. Inilah keunikan dari, salah satu juga keunikan dari proses kelebihannya. Slot yang kita beli ini dari 1 sampai 12 ini hanya sekali aja kita beli. Ini untuk selamanya, tidak perlu kita beli yang kedua kali. Jadi modal minimum, tetapi kita memiliki penghasilan tanpa batas atau unlimited. Nah, ini X3, cara kerja X3 dan X4. Nah, itu bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya itu adalah ini Anda, dan ini ada upline Anda.
US3. Saat ada mitra di bawah Anda yang bergabung, maka Anda akan mendapatkan 100% dari jaringan dari satu dan kedua. Kemudian saat ada mitra yang bergabung yang ketiga, maka Anda tidak mendapatkannya, tapi dia langsung ke upline Anda dan Anda. Tetapi akan terjadi recycle, ini akan kembali kosong. Akan kembali kosong nanti setelah ada mitra yang keempat bergabung, maka akan kembali menjadi bonusnya akan menjadi milik Anda. Seperti itu. Ya. X3 penghasilan 1 dan 2 masuk ke kita 100% dan penghasilan 3 kita pakai untuk recycle. X4, nah di X4 ini penghasilan 1 dan 2 ini menjadi spillover. Kita belum mendapatkan, Anda belum mendapatkannya. Lalu penghasilan 3, 4, dan 5 masuk ke kita 100%. Ketika ada yang bergabung kembali di 3, 4, dan 5, maka ini akan masuk ke wallet kita. Nah, 100% masuk. Kemudian penghasilan 6 kita pakai untuk recycle. Kemudian setelah recycle ini akan kembali kosong, kembali lagi seperti awal. Recycle ini akan terus terjadi tanpa batas selamanya. Recycle akan terjadi di semua partner di bawah kita. Artinya semua member yang bergabung di proses boost itu akan mendapatkan recycle. Inilah sumber penghasilan besar kita yang kedua. Kemudian, nah ini yang seperti yang disebutkan tadi, ini ada triple X dan X gold, ini akan komitmen dan belum ada sekarang. Oke. Mungkin itulah marketing plan dari gerakan dolar masuk kampung yang berada di bisnis proses boost itu sendiri, yang ketika kita menjalankan bisnis ini kita akan mendapatkan penghasilan berupa dolar itu, dan akan mudah kita mencairkannya karena tidak ada perusahaan di sini dan tidak ada admin di sini, dan yakin bahwa bisnis ini tidak akan scam karena dia berjalan di teknologi blockchain yang terdesentralisasi kepada seluruh komputer-komputer yang ada di seluruh dunia. Cukup ini yang bisa saya sampaikan, semoga ini bisa dipahami. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.